Segera setelah Jurgen Klopp mengumumkan keputusannya untuk mundur sebagai manajer Liverpool di akhir musim, spekulasi gencar tentang masa depan pelatih Liverpool berikutnya merebak. Mulai dari Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, dan kini pelatih Sporting CP Ruben Amorim. Ruben Amorim, pelatih asal Portugal yang baru berusia 38 tahun, tetapi sekarang sedang mengejar gelar juara Liga Portugal keduanya dalam 4 musim terakhir. Ia menjadi nama terakhir yang muncul dalam bursa calon pengganti Jurgen Klopp. Tapi memang begitulah cara kerjanya. Setiap kali ada posisi lowong di kasta teratas di Inggris, nama Amorim selalu disebut-sebut. Dia sebelumnya pernah dikaitkan dengan Manchester United, Tottenham Hotspur, dan juga Chelsea. Dan kali ini tidak bisa dihindari bahwa namanya kembali disebut-sebut sebagai pengganti potensial bagi Jurgen Klopp. Dan yang menyebalkan bagi para pendukung Sporting adalah spekulasi tersebut semakin intensif sejak Xabi Alonso menyatakan niatnya untuk bertahan di Bayer Leverkusen selama 1 tahun lagi. Pelatih asal Spanyol itu dianggap sebagai target utama Liverpool, tetapi sekarang perlahan-lahan namanya mulai memudar dari daftar calon pengganti Klopp. Namun Amorim masih tetap ada dalam daftar target, dan meskipun dia kemungkinan akan menghadapi persaingan ketat dari pelatih Brighton Roberto De Zerbi, minat terhadap jasa pelatih Portugal itu mungkin akan menjadi kenyataan. Pendukung Sporting CP sekarang benar-benar khawatir kehilangan pelatih yang awalnya tidak mereka inginkan tersebut. Mari kita lihat apa sih hebatnya Ruben Amorim dan bagaimana peluangnya untuk menjadi pelatih Liverpool dibandingkan dengan Roberto De Zerbi. Simak penjelasannya sebagai berikut. Julian Nagelsmann versi Sporting CP. Amorim pertama kali menarik perhatian klub elit Eropa setelah mengakhiri paceklik gelar Liga bagi Sporting selama 19 tahun pada 2021. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat dominasi Benfica dan Porto di kasta tertinggi Portugal. Dan menjadi lebih luar biasa lagi karena Amorim saat itu baru berusia 36 tahun. Sporting tampaknya telah menemukan Julian Nagelsmann versi mereka sendiri. Dan Presiden klub Federico Varandas pasti sangat senang karena banyak pengamat dan penggemar sempat mengkritik keputusannya dulu untuk merekrut Amorim. Pertama, ada fakta bahwa Amorim menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai pemain sepak bola bersama rival sekota Sporting yang paling mereka benci, yaitu Benfica. Kedua, seperti yang tersirat oleh usianya, Amorim dianggap tidak berpengalaman. Dia sebelumnya hanya bekerja di Casapia, klub kasta ketiga, di mana dia mengundurkan diri setelah diskors karena tidak memiliki kredensial kepelatihan yang diperlukan. Dan kemudian dia ke Braga bersama tim cadangan klub dan kemudian melatih skuad senior. Ketiga dan yang paling penting, Sporting saat itu harus mengeluarkan 12 juta dolar untuk mendapatkan jasanya, yang membuatnya menjadi pelatih termahal ketiga di dunia setelah Andre Villas-Boas dan Brendan Rodgers, yang kemudian Nagelsmann dan Graham Potter sejak itu pindah ke puncak daftar itu, mendorong Amorim turun ke peringkat kelima. Transfer cerdas Sporting CP. Biaya mendatangkan Amorim tersebut membuat marah pendukung Sporting, yang percaya itu adalah bukti terbaru dari pemborosan klub kesayangan mereka. Amorim bagaimanapun baru menangani tim utama Braga selama 13 pertandingan, setelah pemecatan Ricardo Sapinto pada Desember 2019. Namun, dia memenangkan 10 diantaranya, termasuk kemenangan mengejutkan di final Piala Liga atas Porto, dan kemenangan tandang pertama Braga atas Benfica dalam 65 tahun. Pada saat itu, Sporting sudah cukup yakin bahwa Amorim adalah orang yang tepat untuk membawa mereka kembali ke puncak sepak bola Portugal, dan mereka terbukti benar. Dengan gelandang yang berubah menjadi pelatih ini, membuktikan bahwa uang yang dikeluarkan memang sepadan. Awalnya Amorim tidak memulai dengan baik, di mana Sporting gagal memenangkan 1 pun dari 3 pertandingan terakhir mereka di musim 2019-2020, yang saat itu sepak bola terkena dampak virus corona, sehingga kehilangan posisi ketiga di klasemen Primera Liga dari Braga. Namun ketika Sporting mengalahkan mantan klub Amorim pada Januari 2021, mereka sudah melesat menuju gelar juara. Itu semua sangat mengejutkan. Porto dan Benfica sama-sama menghabiskan banyak uang selama musim panas 2020. Sebaliknya, Sporting karena kesulitan keuangan mereka terpaksa menaruh kepercayaan pada produk akademi muda seperti Nuno Mendes dan Gonçalo Inácio, serta beberapa perekrutan cerdas termasuk Pedro Gonçalves
serta Joao Mario dan Pedro Porro. Keduanya datang dengan status pinjaman masing-masing dari Inter Milan dan Manchester City. Kekalahan memalukan 4-1 dari tim Austria LASK di babak playoff Liga Eropa bukanlah pertanda baik. Tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh Amorim selama pramusim pertamanya di Estadio José Alvalade mulai membuahkan hasil. Hampir tak terkalahkan, Sporting pada dasarnya melakukan taktik serangan balik untuk bisa meraih gelar mereka. Mengandalkan unit pertahanan luar biasa yang dipimpin oleh Kapten Sebastian Koch, mantan pemain Liverpool, dan dilindungi oleh gelandang yang jagoan dalam perebutan bola, yaitu Joao Palhinha, yang membuat frustrasi lawan sebelum menghajar mereka dengan serangan balik cepat yang sering diselesaikan oleh penyerang serba bisa Gonçalves, yang telah mencetak 23 gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi. Bek sayap Mendes dan Porro, yang mencetak gol kemenangan dalam final Piala Liga melawan Braga, memberikan lebar dalam formasi 3-4-3 milik Amorim, tetapi juga memainkan peran penting di lini belakang yang hanya kebobolan 20 gol. Sistem Sporting bekerja dengan sangat baik, bahkan mereka nyaris tak terkalahkan sepanjang musim. Hanya kalah untuk pertama kalinya dalam pertandingan kedua dari yang terakhir melawan Benfica, 4 hari setelah gelar juara mereka pastikan. Evolusi Sporting CP. Musim berikutnya, Sporting mengungguli Borussia Dortmund di posisi kedua di grup Liga Champions. Dan meskipun mereka menderita kekalahan agregat 5-1 dari Manchester City di babak 16 besar, Pep Guardiola memuji Amorim sebagai salah satu pelatih terbaik saat ini. Dan ia juga memuji para pemainnya, khususnya Matheus Nunes. Amorim semakin meningkatkan reputasinya di Inggris dengan meraih 4 poin dari Tottenham di babak grup Liga Champions 2022-2023. Sebelum akhirnya ia menyingkirkan Arsenal dari Liga Eropa. Semua hasil mengesankan di Eropa tersebut diraih sementara Sporting terus-menerus menjual pemain mereka yang paling menjanjikan, dari Mendes hingga Nunes. Namun meskipun bakat terus hilang, tim Amorim telah berevolusi. Meskipun mereka tidak lagi kebobolan gol lebih sedikit daripada Benfica dan Porto, mereka mencetak gol lebih banyak. Coach dan Inacio yang keduanya integral dalam cara Sporting membangun serangan dari belakang menjadi ancaman serius di kotak penalti lawan. Gonçalves masih menjadi ancaman konstan, sementara Paulinho telah terbukti menjadi sumber gol yang handal sejak didatangkan dari Braga pada 2021. Namun kuncinya adalah akuisisi Victor Gyökeres pada musim panas lalu. Mantan striker Coventry City ini sekarang menarik perhatian dari seluruh Eropa dengan catatan 36 gol dalam 39 pertandingan. Pemain Swedia itu jelas menjadi titik fokus serangan Sporting CP, tetapi dia secara teratur melebar dan berganti posisi dengan pemain sayap Marcus Edwards dan Francisco Trincao dalam lini depan yang sangat cair. Bukan the next Jose Mourinho. Dalam konteks sebagai pelatih Liverpool, semua orang bisa membayangkan bahwa Amorim akan sangat menikmati bekerja dengan pemain seperti Darwin Núñez, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Luis Diaz, dan Diogo Jota. Memang para analis Liverpool kabarnya cukup terkesan dengan Amorim dan pekerjaan yang telah dia lakukan di Lisbon. Dia telah membuktikan dirinya sebagai pelatih yang fleksibel secara taktik, terutama melawan tim yang lebih kuat. Terbiasa bekerja dengan anggaran yang lebih kecil dibandingkan rival klubnya, dan terkenal karena menjalin ikatan yang kuat dengan para pemainnya, yang dia suka gambarkan sebagai para pemain yang terbaik di dunia. Amorim adalah karakter yang rendah hati dan bersahaja yang enggan membesar-besarkan dirinya sendiri. Bahkan dia pernah menyindir dirinya sendiri setelah tersingkir dari Liga Champions melawan Manchester City. Ia mengatakan saat itu bahwa timnya memiliki bakat dan kualitas untuk bermain di level ini, namun mungkin mereka tidak memiliki pelatih yang tepat. Tentu saja Amorim sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Bos Arsenal Mikel Arteta salah satu dari banyak pelatih yang mengakui kehebatan yang telah dilakukan Amorim di Sporting selama beberapa tahun terakhir. Amorim secara terbuka mengakui bahwa Jose Mourinho adalah titik referensi baginya dalam masa-masa awal sebagai pelatih. Tetapi dia merasa malu terus-menerus dibandingkan dengan rekan senegaranya tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak akan pernah ada Jose lainnya, dan akan salah untuk menggambarkan dirinya sebagai kedatangan kedua dari The Special One. Tidak akan bertahan lama di Portugal. Pertama, gaya permainannya jauh lebih atraktif dan menyerang, sementara dia adalah karakter yang sama sekali berbeda.
terutama dalam hal menghadapi pers. Dalam pengertian itu, dia adalah anti Mourinho. Memang mereka yang mengikuti Amorim tidak memiliki hal buruk untuk dikatakan tentang dia. Dan banyak mantan anak didiknya yakin dia akan melatih salah satu klub elit Eropa cepat atau lambat. Dia memiliki pengetahuan mendalam tentang permainan dan memiliki hubungan dekat dengan para pemain, kata pemain Fulham Palhinha. Tentu saja dengan Sporting saat ini unggul 1 poin dari Benfica di puncak Primeira Liga dengan sisa 1 pertandingan, rasanya tak terhindarkan Amorim akan berakhir di Inggris jika dia memenangkan gelar keduanya di Lisbon. Akankah tujuan berikutnya Liverpool? Kami jelas belum tahu. Tetapi menarik dicatat bahwa kapten Manchester United dan juga mantan bintang Sporting Bruno Fernandes sangat berharap Amorim bertahan. Para pendukung klub yang tadinya skeptis merasakan hal yang persis sama. Sama seperti Klopp di Anfield, Amorim telah lama mengubah keraguan menjadi kepercayaan di Jose Alvalade. Roberto De Zerbi kandidat paling kuat. Meski nama Amorim sangat menjanjikan, masih sangat jelas bahwa De Zerbi masih menjadi kandidat favorit. Mengingat banyak klub besar Eropa yang juga mengincarnya untuk musim 2024-2025. Salah satunya adalah Bayern Munchen, yang akan mengakhiri kerjasamanya dengan Thomas Tuchel. Musim lalu, Roberto De Zerbi membuat klub-klub Eropa menoleh kepadanya setelah berhasil mengantarkan Brighton ke Liga Eropa musim lalu dan menjaga mereka berada di 10 besar klasemen Premier League kali ini. Namun demikian, masa depan pelatih berusia 44 tahun itu bersama The Seagulls masih belum jelas, terutama setelah komentar yang dilontarkan pada akhir pekan menjelang pertandingan Brighton di Anfield. De Zerbi mengisyaratkan bahwa dia dan presiden klub, Tony Bloom, belum memiliki pemikiran yang sepaham mengenai rencana Brighton ke depan, dan meninggalkan Stadion Amex pada musim panas nanti adalah sebuah kemungkinan. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, ada klausul pelepasan jika Liverpool atau klub lain menyatakan minatnya terhadap De Zerbi. Romano menyatakan Brighton berhak menerima setidaknya 12 juta pound sterling jika sebuah tim ingin mendapatkan jasa De Zerbi di akhir musim nanti. Angka tersebut hanya berlaku dalam kontrak De Zerbi yang saat ini berlaku hingga 2026, sepanjang off-season berikutnya, sehingga membuat para pengagumnya harus mengambil keputusan terkait langkah selanjutnya. Sementara itu, sebuah laporan dari The Telegraph baru-baru ini mengindikasikan bahwa klausul pelepasan Amorim dalam kesepakatan Sporting ditetapkan sebesar 12,8 juta pound sterling, bandrol yang sama yang disematkan pada De Zerbi. Menurut Romano, Liverpool belum mengadakan pembicaraan formal dengan De Zerbi. Sementara pembicaraan internal antara De Zerbi dengan Bayern Munchen masih berlangsung di belakang layar. Saat ini fokus De Zerbi pada pertandingan Brighton di Premier League melawan Brentford pada hari Kamis. Brighton saat ini terpaut 2 poin dari tim urutan ke-7 West Ham United dalam daftar klasemen Premier League. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.